Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qila wa ma ta'akhkhar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Rasanya yang namanya setahun itu tidak lama. Sepertinya baru kemarin kita Idul Fitri. Tahu-tahunya kita sudah satu Ramadan kembali. Jadi perjalanan waktu ini amatlah pendek. Dan kita pun juga akan hidup di dunia ini tidak terlalu lama. Paling 60 atau 70 tahun. Mungkin ada yang lebih 70 tidak seberapa. Atau ada yang kurang dari 60 tidak seberapa. Yang jelas kita hidup di dunia ini hanya sementara dan suatu saat nanti kita akan tinggalkan dunia ini selama-lamanya. Karena manusia ini tinggal di dunia sementara bahwa ini menunjukkan bahwa manusia bukan makhluk dunia. Manusia ini adalah makhluk akhirat. Di sanalah manusia akan hidup selama-lamanya. Bukan 60 tahun. Bukan 6 miliar tahun, bukan 6 triliun tahun, tidak. Tetapi Allah katakan selama-lamanya. Dan di akhirat itu hanya dua tempat. Yang pertama tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disebut dengan surga. Yang kedua adalah tempat yang penuh dengan penderitaan yang disebut dengan neraka. Di mana nanti kita berada di sana, apakah di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya satu kali ini saja. Jadi kehidupan di dunia ini bukan kehidupan main-main, tapi kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Di malam pertama ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa puasa ini sebenarnya rukunnya sederhana saja. Rukun puasa itu ada dua. Yang namanya rukun itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu tidak sah puasa kita. Yang pertama itu adalah niat. Yang kedua adalah imsak. Jadi rukun puasa itu dua. An-niyah wal imsak. Itu yang kita temukan dalam buku-buku fikih. Dan niat ini, hadirin yang mulia, siapa orang yang berpuasa kemudian tidak berniat untuk puasa, maka tidak sah puasanya. Maka niat ini harus menjadi perhatian utama bagi kita. Oleh karena itu, kalau Imam Asy-Syafi'i
itu mengatakan hendaknya niat itu dilakukan setiap malam. Waktunya itu antara maghrib dengan fajar. Panjang waktunya. Jadi setiap malam kita harus berniat, saya niat puasa besok karena Allah. Cuma kalau menurut Imam Malik, ada jalan keluar. Jangan sampai di malam-malam selanjutnya kita lupa untuk berniat, maka tidak sah itu puasa. Makanya beliau katakan, di malam pertama bulan suci Ramadan, sampaikanlah kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi mulai malam ini kita niatkan, ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh karena Allah. Kalau malam-malam selanjutnya kita lupa untuk berniat, itu sudah sah puasa kita. Saya ulangi, ini penting. Jadi Imam Malik memberi jalan keluar bahwa supaya kita ini jangan sampai tidak berniat dan tidak sah puasa kita, maka awal pertama bulan Ramadan perbaiki niat. Saya niat puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Apakah nanti puasa kita 29 atau 30 hari, itu bukan persoalan. Yang jelas kita sudah berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Namun hadirin yang mulia, perlu juga supaya ada kekuatan, itu adalah setiap malam itu kita berniat. Makanya antara tarawih dengan witir itu biasanya ada penyampaian atau setelah sholat witir. Mari kita bersama-sama niat puasa besok. Kemudian dikatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sana lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, saya niat puasa besok karena Allah. Jadi bagusnya, dan niat yang paling afdal itu adalah ketika makan sahur. Ketika makan sahur, hadirin yang mulia, kenapa banyak orang ketika puasa itu terasa lapar? Itu karena niatnya kurang bagus. Kalau niatnya betul-betul ikhlas, kemudian diluruskan, saya yakin orang itu tidak akan lapar, Pak. Artinya minimal, kalau kita sudah berniat sungguh-sungguh, besok saya mau puasa, betul-betul niat karena Allah, dan diperbaiki itu niat, bukan sekedar niat, betul-betul direnungkan itu niat, saya niat puasa besok karena Allah, maka kalau kita berniat sungguh-sungguh, maka itu adalah informasi kepada seluruh anggota tubuh kita, ada pengumuman. Besok kau tahu itu sudah berniat untuk puasa besok. Berarti besok selama 1 hari siang itu tidak ada suplai makanan. Itu sudah disampaikan instruksinya kepada seluruh anggota tubuh. Sehingga tubuh itu biar kita bergerak, bahkan mungkin yang biasa sering kerja keras, insya Allah kalau bagus niatnya Pak, saya niat puasa besok, instruksinya itu niat ke seluruh anggota tubuh bahwa besok tidak ada suplai makanan di siang hari, maka insya Allah puasa tidak akan susah dan terasa ringan untuk dilakukan. Inilah pentingnya niat. Jadi perbaiki terus niat. Kemudian niat yang selanjutnya adalah apa yang kita niatkan itu memang sudah harus tergambar. Misalnya saya niat puasa, tentu puasa yang kita maksudkan itu sudah ada di benak kita. Puasa seperti ini yang saya kerjakan. Sama dengan ketika kita berniat untuk salat. Saya berniat salat Isya 4 rakaat karena Allah. Maka salat Isya itu harus tergambar. Salat Isya yang bagaimana yang harus saya kerjakan. Makanya inilah yang dimaksudkan bahwa ajaran agama yang kita mau lakukan harus kita pahami, maka dibutuhkan ilmu. Maka oleh karena itu hendaklah kita banyak membaca buku-buku atau mendengarkan nasihat-nasihat tentang seputar Ramadan ini. Sehingga kita punya gambaran bahwa puasa seperti ini yang saya mau kerjakan, tarawih seperti ini yang saya mau kerjakan.
witir yang seperti ini yang mau kerjakan. Itulah fungsinya niat. Jadi fungsinya niat sebagai informasi kepada seluruh anggota badan kita untuk besok tidak menerima suplai. Kemudian fungsi yang ketiga dan ini yang terpenting, bahwa segala amal itu hanya dinilai dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Niatnya hanya semata-mata karena Allah. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Jadi hadirin yang mulia, inilah yang pertama yang disebut dengan niat. Perbaiki niat kita. Apapun yang kita niatkan, itulah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu al-imsak. Al-imsak ini adalah menahan, artinya menahan. Yang dimaksudkan di sini adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang biasa kita fahami lebih sederhana, bahwa yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita melalui loban yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti makan misalnya, minum, kemudian bergaul suami istri di siang hari bulan Ramadan. Inilah yang banyak dipahami sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Namun sidang jamaah tarwih rahimakumullah, perlu kita pahami sebenarnya yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Jadi yang harus kita tanamkan diri kita adalah perasaan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Orang yang tidak merasa dirinya beriman itu pasti tidak puasa, Pak. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Ibu-ibu dan bapak-bapak, setiap hari kan mungkin di depan rumah kita ada lewat penjual bakso. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau penjual bakso ini lewat, kemudian kita berteriak, Batagor, Batagor. Kira-kira penjual bakso singgah? Saya yakin tidak singgah. Atau ada penjual rujak yang lewat, kemudian kita berteriak bakso, bakso. Kira-kira singgah? Tidak akan singgah. Kalau penjual bakso lewat, kemudian kita mengatakan bakso, bakso, saya yakin dia akan singgah dan berhenti. Begini contoh sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Yang merasa dirinya beriman pasti puasa, Pak. Orang yang tidak puasa berarti dia tidak menganggap dirinya beriman. Sama tadi itu. Kalau penjual bakso lewat dipanggil batagor tidak singgah. Tapi kalau penjual bakso lewat dipanggil bakso pasti singgah. Begitulah dalam kaitannya dengan agama ini. Kalau dia orang itu menganggap dirinya beriman dan dia yakin dengan keimanannya, pasti dia puasa. Karena yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang menganggap dirinya beriman dan merasa dirinya beriman, itu pasti akan puasa, apapun taruhannya. Menghadiri yang mulia, karena puasa ini adalah sesuatu membutuhkan kesabaran, maka kita sudah harus rela menerima penderitaan apapun yang akan kita rasakan ketika berpuasa. Itu adalah mudah apabila betul-betul kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, Rasulullah SAW menjelaskan hadis yang saya bacakan tadi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu hebatnya ini puasa. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan yang sempurna kepada Allah, bahwa puasa ini adalah perintah Allah dan saya diperintahkan untuk berpuasa, maka saya harus wajib berpuasa. Jadi dengan penuh rasa keimanan yang sempurna,
bahwa puasa adalah perintah Allah, saya adalah orang yang beriman, maka saya akan mengerjakan puasa apapun taruhannya. Inilah yang disebut dengan man shoma ramadhana imanan. Kemudian wahtisaban, ini adalah dengan penuh harap. Artinya kita menganggap bahwa dengan puasa ini pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, itu ditentukan, salat itu sudah jelas matematikanya. Salat sendiri pahalanya 1. Salat berjamaah pahalanya 27. Salat sunat seperti ini pahalanya sekian. Tapi khusus untuk puasa itu tidak ada rumusnya. Allah katakan khusus untuk puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalas. Karena puasa ini tidak kelihatan, rahasia. Maka yang bisa betul-betul memberikan pahala hanyalah Allah. Sejauh mana keikhlasan kita untuk berpuasa, sejauh itulah Allah akan berikan pahala. Karena puasa ini nggak ada orang yang bisa tahu apa kita puasa atau tidak. Beda dengan sholat, kelihatan gerakannya, berdiri, ruku, i'tidal. Kalau kita duduk sama orang di dekat kita tidak tahu bahwa kita puasa. Karena puasa ini rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Maka oleh karena itu Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, dikatakan dengan penuh perhitungan, dengan penuh pengharapan bahwa puasa ini insya Allah akan diterima oleh Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, dengan keimanan yang sempurna, mengharap pahala dan keridhaan Allah, maka apa Allah katakan? Nabi katakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Semua dosa-dosanya masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hebatnya, Pak. Dengan puasa yang kita lakukan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, dilakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas. Maka Nabi katakan, kalau puasa seperti ini bisa dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alangkah hebatnya yang namanya puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan ini puasa. Ingat, rukunnya hanya 2. Pertama, niat. Mulai malam ini niat untuk puasa 1 bulan penuh. Kemudian setiap malam diniatkan dengan bagus. Bagusnya niat menjelang sahur. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, terutama makan, minum, bergaul dengan suami istri dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal puasa. Biasanya hari pertama pulang ke rumah, tidak terasa puasa, langsung makan 1 piring. Habis 1 piring baru ingat, puasa ini hari. Tidak jadi masalah. 1 piring itu adalah hadiah dari Allah. Tapi jangan bilang, mudah-mudahan besok lupa lagi. Minum juga begitu. Yang minum tidak sengaja, tidak batal puasa. Demikian juga bergaul suami istri tidak sengaja, tidak batal puasa juga. Hanya kalau sengaja baru batal, tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Dan saya sambung tadi dari panitia Amalia Ramadan. Banyak kegiatan yang kita akan lakukan di sini. Biasanya ada tahun-tahun yang lalu penceramahnya di antara kita. Tahun ini kita usahakan ada dari luar. Kemudian yang kedua, kita akan mengadakan festival anak soleh juga di sini. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Buka puasa juga. Oleh karena itu diminta partisipasi daripada kita semua. Uang 10.000, 20.000 ini sangat membantu panitia. Dan bahkan ibu dan bapak yang mau menyumbang itu sudah ada di grup Villa Samata. Boleh memasukkan dengan nomor rekening itu ke rekeningnya bendahara. Dalam hal ini Ibu Hikmawati ya, Sukmawati Hajar, atau yang dikenal di sini dengan mamaknya Jihan.
Ibu Ciwa. Jadi Ibu Ciwa itu yang terkenal di sini, Ibu Ciwa. Jadi boleh ada rekeningnya, atau mungkin nanti panitia bisa menempel di dinding atau di belakang tentang rekening itu. Siapa tahu ada. Kalau tidak mau repot, di celengan saja. Untuk celengan ini ada jalan keluarnya supaya Bapak dan Ibu dapat melalui Lailatul Qadar. Sebaiknya kita berpikir, karena dalam bulan Ramadan ini pasti Lailatul Qadar itu turun. Supaya kita dapat satu malam Lailatul Qadar, kalau mau menyumbang ya jangan sekaligus. Umpamanya hari ini langsung menyumbang 300. Banyak pahalanya, tetapi ada tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau setiap malam 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, maka di antara 10.000 itu ada yang dapat malam Lailatul Qadar. Tapi bagusnya lagi kalau ada yang 300 setiap malam. Saya pikir ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tarwih berjamaah.